Shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita mendasarkan ibadah kita pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Mazmur 136 ayat yang pertama mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu, kami pun boleh menyelesaikan 1 tahun ajaran, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah, mau bersyukur di hadapan-Mu. Mari Tuhan yang berkati kami, berkati hati kami. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur dengan pujian, "Ku bersyukur Bapa." Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Shalom anak-anak sekalian, kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema In God's Hand. Mari sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam studi kami Tuhan, Kau sudah memimpin dari awal semester sampai akhir semester ini. Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan, buat waktu yang Tuhan berikan, buat hikmat dan kepintaran kepada setiap kami, untuk kami boleh sama-sama belajar, mengikuti setiap kegiatan sekolah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan hari ini Tuhan kami boleh sama-sama akan mengakhiri semester ini, dan kami akan mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan juga boleh sekali lagi menguatkan kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh terus hidup bagi Tuhan, dan mau dibentuk oleh Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga boleh urapi sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh diberitakan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, tentu kita tahu dan mungkin pernah memainkan sebuah permainan yang bernama Play-Doh. Kalau zaman saya dulu namanya malam, ya, dan tidak banyak warna seperti sekarang ini. Dan kalau saya melihat Play-Doh di tempat yang ada, ya, tempat jualan mainan, wah, itu banyak sekali warnanya, beraneka ragam. Nah, permainan Play-Doh ini sangat menarik sekali, ya. Bukan hanya sekadar bisa dibentuk dengan tangan, tapi banyak alat-alat yang juga diperjualbelikan, dan itu bisa membentuk Play-Doh itu menjadi seperti misalnya makanan, burger, daging, sayur-sayuran dan sebagainya, dan semuanya itu mirip sekali dengan aslinya. Wow, sungguh luar biasa sekali ya permainan ini. Nah, anak-anak sekalian, bagi saya ini satu hal yang menarik kalau saya melihat orang atau anak saya ketika bermain Play-Doh. Yang tadinya tidak berbentuk, hanya mungkin bulat, tidak karuan bentuknya, bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati dan bisa dilihat karyanya itu begitu indah. Tentu bukan hal yang mudah ketika kita ingin membentuk Play-Doh ini menjadi bentuk tertentu. Apalagi yang sangat detail, tentu saja sangat rumit, kita perlu dengan hati-hati membentuknya, perlu dengan teliti membentuknya supaya Play-Doh itu bisa terlihat indah, terlihat menarik, dan bisa dibanggakan hasilnya. Anak-anak sekalian, bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Kita sudah berada di jenjang SMP saat ini. Bahkan ada beberapa teman yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat SMA atau ke kelas 10. Wow, luar biasa sekali. Setiap kita sudah mengalami proses demi proses dalam kehidupan kita, pembentukan demi pembentukan dalam kehidupan kita. Namun anak-anak sekalian, kita perlu menyadari bahwa pembentukan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita selesai semester ini, tapi ternyata pembentukan itu terus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Tangan Tuhan itu membentuk kita bukan hanya sekedar selesai sampai kita ada di kelas 9 atau di kelas 8 atau di kelas 7. Tetapi anak-anak sekalian, kehidupan kita berada di tangan Tuhan, dan Tuhan akan terus membentuk kita
menjadi versi kita yang terbaik. Tuhan akan terus membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Supaya kita semakin menyadari bahwa, ya, saya ada sampai dengan saat ini, semua bukan karena kehebatan saya. Bukan karena kepintaran saya semata. Bukan karena orang tua saya yang luar biasa hebat pekerjaannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. In God's hand. Dan kita nggak bisa tanpa Tuhan yang membentuk kita. Oleh karena itu mari kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Yeremia pasal yang ke-18 ini settingnya adalah perkataan Nabi Yeremia. Ketika dia harus mendengarkan suara Tuhan karena dia dihadapkan oleh situasi di mana orang-orang atau umat pilihan Tuhan ternyata hidupnya itu tidak seperti apa yang Tuhan mau. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup semaunya saja. Sehingga Yeremia sebagai nabi pada waktu itu merasakan satu kesedihan, bahkan juga mungkin ada kemarahan, kekecewaan. Kenapa bangsa yang dikatakan umat pilihan Tuhan itu kok hidupnya jauh dari apa yang Tuhan mau? Sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu, sudah dibilangin seperti itu ya. Tapi bangsa ini tetap saja memberontak, tetap saja hidup dalam dosa dan tidak mau diatur, tidak mau dibentuk. Oleh karena itu Yeremia diajak untuk melihat kepada tukang periuk, kepada orang yang biasa membuat bejana tanah liat, membuat penjunan. Dan di sana Yeremia seakan-akan diperlihatkan, ini loh yang aku lakukan, ini loh yang Tuhan lakukan kepada umat pilihan Tuhan. Yaitu Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang membentuk umat Tuhan itu menjadi the best version. Dan tentu saja ketika Tuhan membentuk umat Tuhan menjadi the best version, bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang cepat, yang instan. Tentu ada prosesnya. Dan prosesnya itu tentu saja tidak pendek. Ada jatuh bangun yang harus dihadapi oleh umat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu panjang sabar, tidak seperti Yeremia. Kalau Yeremia jadi Tuhan, saya yakin Yeremia sudah berpikir untuk menghukum saja umat Tuhan, menggantinya dengan umat yang lain, dengan bangsa yang lain, yang mungkin lebih taat, yang lebih mudah dibentuk dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak bisa mengingkari akan janjinya. Tuhan sudah berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan punya kesabaran yang luar biasa. Dan Tuhan mau memakai bangsa ini untuk menggenapkan rencananya dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan mengajari Yeremia untuk dia melihat kepada tukang periuk. Lihatlah, aku sedang membentuk bangsa Israel. Teman-teman sekalian, bukankah setiap kita juga sedang di-upgrade oleh Tuhan? Kita sudah nggak asing lagi dengan istilah upgrade atau update. Ya, kalau kita memakai aplikasi tertentu, ada kalanya kita diminta untuk mengupdate, ya, untuk mengupgrade juga dan sebagainya. Supaya apa? Supaya semua berjalan dengan baik, supaya semua lebih baik lagi dan sebagainya. Ya, aplikasi mau diupdate. Handphone kita juga ingin di-upgrade menjadi lebih canggih lagi. Supaya apa? Kalau kita pakai untuk baik sekolah, dengan Zoom, dengan Google Meet, atau kita ingin bermain game, semuanya bisa berjalan dengan baik, bukan? Tentu kita ingin semua itu bisa di-update dan di-upgrade. Begitu juga anak-anak sekalian. Tuhan juga mau membentuk kita, mengupgrade kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan kita boleh menjadi the best version-nya Tuhan. Anak-anak sekalian, tentu untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita perlu berada di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan. Kita nggak bisa membentuk diri kita sendiri. Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah yang mengajari kita. Oleh karena itu kita perlu punya sikap hati yang mau bersedia dibentuk, anak-anak sekalian. Bersedia diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan,
Tukang priuk itu ketika melihat ada bejana tanah liat yang rusak, bejana tanah liat yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, apa yang dilakukan? Tukang priuk ini tidak membuangnya, tapi tukang priuk ini membentuk ulang, memperbaikinya, membuatnya kembali menjadi bejana yang indah. Wow, inilah yang luar biasa yang Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan kita. Ada kalanya mungkin hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan sudah memperingatkan kita, mungkin melalui guru kita, Tuhan ingatkan kita, Tuhan mengajari kita, mungkin melalui orang tua kita, melalui teman, melalui pembimbing rohanimu di gereja. Tapi mungkin ada kala kita tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Guru kita mungkin sudah memperingatkan kita, sudah mengingatkan kita, untuk kita boleh mengubah perilaku kita, untuk kita bisa memperbaiki mungkin tindakan kita yang salah. Tapi mungkin kita juga menganggap itu seperti perkataan yang biasa. Kita tidak memperhatikannya. Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap mau kita dibentuk. Oleh karena itu yang perlu kita miliki adalah kita harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita terus-menerus harus dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita sudah bertekad kita ingin hidup di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan, saya yakin di dalamnya juga ada paket yang akan Tuhan kerjakan, yaitu Dia akan terus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mau kita bersedia dibentuk oleh Tuhan? Tuhan belum selesai dengan kita. Dia rindu terus membentuk kita. Walaupun semester ini akan berakhir, bukan berarti pembentukan Tuhan juga selesai. Tidak, anak-anak sekalian. Tuhan akan terus membentuk kita, memproses kita. Mungkin di kelas nanti yang baru, Tuhan akan bentuk kita mungkin di bagian yang lain. Mungkin juga nanti selama liburan yang akan kita jalani, ada waktu-waktu Tuhan juga ingin membentuk kita. Ya, mengingatkan kita mungkin ketika kita sedang liburan, mungkin kita sedang pergi ataupun di rumah aja. Saya yakin Tuhan juga akan terus membentuk kita menjadi the best versionnya kita. Tuhan akan terus mengupdate kita, mengupgrade kita, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu ketika Tuhan mengingatkan kita, mungkin akan dosa yang kita lakukan yang harus kita ubah, yang harus kita tinggalkan. Mungkin ada kebiasaan buruk kita yang harus kita tinggalkan. Ingat, anak-anak sekalian, kita harus mau bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mendengarkan itu, memperhatikan itu. Karena itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia ingin membentuk kita. Dan kalau Tuhan sudah mengingatkan kita, kita juga harus belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu ketika kita ingin hidup dalam tangan Tuhan, in God's hand, itu juga perlu yang namanya surrender, berserah, dan trust, percaya sama Tuhan. Hal ini gak bisa dilepaskan. Bukan hanya kita mau bersedia dibentuk, tapi kita juga mau berserah dan percaya kepada pembentukan Tuhan itu. Mungkin pembentukan Tuhan berbeda dengan pembentukan yang Tuhan kerjakan kepada teman-teman kita. Apa yang Tuhan kerjakan pada hidup kita mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan kerjakan kepada teman-teman kita. Karena itu kita harus percaya dan berserah kepada apa yang Tuhan kerjakan. Jangan kita membandingkan dengan teman kita. Kok dia seakan-akan hidupnya enak ya, kok saya harus bergumul, saya harus hidup dalam masalah ini. Anak-anak sekalian, trust Him, trust Jesus. Berserah kepada Dia. Yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangan Dia, rancangan yang penuh damai sejahtera. Saya yakin kalian suatu saat nanti akan melihat, oh ini proses yang sudah saya jalani. Kita bisa flashback ke belakang melihat, wow, ini loh ternyata yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Dan kita bisa bersyukur. Ya seperti hari ini, kita sama-sama bersyukur bukan? Karena Tuhan sudah memimpin kita selama 1 tahun ajaran ini. Yang kelas 7 boleh naik ke kelas 8, yang kelas 8 boleh naik ke kelas 9, yang kelas 9 boleh
menyelesaikan selama di SMP ini dan boleh naik ke kelas 10, masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMA. Wow, ini adalah momen dimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memakai para guru, sudah memakai teman-teman saya satu kelas untuk boleh membentuk saya. Bahkan Tuhan juga membentuk secara pribadi hidup saya, mungkin melalui momen-momen peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, kalau kita boleh mengingat awal-awal mungkin ketika kalian harus sekolah online, saya yakin kalian mengalami yang namanya kesulitan untuk beradaptasi. Biasanya kita ketemu teman-teman, satu sekolah, satu kelas, bisa ke kantin bareng, bisa bercanda bareng, hangout bareng, ya ketemu guru juga langsung secara fisik. Namun ketika pandemi ini ada, kita harus online. Saya yakin tidak mudah, bukan? Kita harus beradaptasi dengan pembelajaran online. Tapi nyatanya kita boleh sama-sama saat ini menutup semester ini. Kita boleh sama-sama belajar secara online mungkin setahun lebih, dan luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah pembentukan Tuhan juga dalam hidup kita, bukan? Yang tadinya kita kesulitan, kita harus membatasi diri untuk bertemu dengan guru atau dengan teman. Mungkin kita ke sekolah hanya sebentar saja, lalu kita harus pulang lagi dan sebagainya. Toh Tuhan akhirnya bisa memimpin kita menyelesaikan semester ini, bahkan tahun ajaran ini. Inilah proses pembentukan yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saya yakin ke depannya Tuhan juga akan terus mengerjakan pembentukan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan itu tidak pernah lelah untuk membentuk kita. Tangan Tuhan itu tidak pernah capek untuk membentuk kita. Dia ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar dalam kognitif kita. Bukan hanya kita menguasai pelajaran demi pelajaran, teman-teman, anak-anak sekalian. Tetapi Tuhan juga mau membentuk kita dari hati kita, dalam hati kita, perilaku kita, dan seluruh kehidupan kita, supaya hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sekalian, saya mengenal seorang teman yang cukup dekat dengan saya, dan dia bercerita dulu ketika dia sekolah di jenjang SMP, saya lupa kelas berapa. Dia bercerita dia pernah tidak naik kelas. Tidak naik kelas, tinggal kelas, dan dia harus mengulang. Ketika dia mendapatkan berita bahwa dia harus tinggal kelas, wah, itu satu hari, satu momen di mana dia merasa, wah, selesai hidup saya. Gagal. Kenapa? Teman-teman saya yang satu kelas sudah naik kelas. Saya harus adaptasi lagi, tinggal kelas dengan teman-teman yang baru. Umurnya pastinya lebih tua dibandingkan teman-teman yang lain. Dan di situ dia belajar untuk menerima situasi itu. Tidak mudah memang, tapi dia belajar untuk, ya, saya ulang kelas itu. Dan akhirnya dia belajar dan dia naik kelas tentu saja. Singkat cerita, anak-anak sekalian, teman saya ini menjadi guru. Gurunya guru apa? Guru matematika. Nah, tentu ketika teman-teman, anak-anak sekalian mendengar cerita saya, seakan-akan, wah, hebat ya. Iya, memang, bagi saya dia juga hebat. Bayangkan, seorang anak SMP yang tinggal kelas, sekarang dia menjadi guru pelajaran matematika. Bahkan dia juga memberikan les kepada anak-anak sekolah. Ketika saya mendengar cerita dia, ya, bukan satu hal yang mudah. Tuhan membentuk dia, memproses dia jadi orang yang hebat sekarang ini. Bahkan dia bisa menjadi anak yang pintar, saya katakan. Itu semua karena Tuhan yang membentuk dia. Pengalaman dia tinggal kelas itu menjadi satu pengalaman di mana dia belajar untuk dibentuk ulang lagi oleh Tuhan. Untuk dididik lagi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang hebat saat ini. Dia bisa menjadi
seorang guru yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, saya yakin banyak kisah-kisah di luar sana juga ketika seorang bisa dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, berproses bersama dengan Tuhan, dan dia bisa menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga mengalami proses pembentukan? Khususnya ketika murid-muridnya dipanggil untuk ikut pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membentuk mereka kurang lebih 3,5 tahun untuk sama-sama belajar mengalami hidup bersama dengan Tuhan, ditegur, dididik, diajar. Dan apa hasilnya? Para murid menjadi murid-murid yang luar biasa, menjadi murid-murid yang setia. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga pun, para murid tetap melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan mereka terus dibentuk oleh Tuhan. Dengan Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia, turun ke dalam dunia, masuk dalam hati para murid untuk mengingatkan para murid supaya mereka terus hidup dalam kebenaran. Ketika mereka salah, Roh Kudus mengingatkan mereka. Ketika mereka lupa akan kebenaran, Roh Kudus mengingatkan mereka. Bukankah pembentukan itu berlangsung seumur hidup, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian? Pembentukan dari Tuhan, hidup di dalam tangan Tuhan itu bukan hanya sekedar di bangku SMP, tapi terus sepanjang kehidupan kita, Tuhan akan terus membentuk hidup kita. Saya sering mendengar ada satu kalimat yang diucapkan oleh anak-anak yang sudah selesai di bangku sekolah dan akan melanjutkan ke bangku kuliah. Kalimat ini berbunyi demikian: see you at the top. See you at the top. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya, see you at the top ya, gitu ya. Karena mungkin teman-teman kita sudah mengambil jurusan-jurusan mereka masing-masing, mereka berkarya, dan nanti suatu saat nanti mereka rindu ketika reuni berjumpa kembali, wah sudah jadi orang-orang hebat. See you at the top. Anak-anak sekalian, bagi saya kalimat ini harus dilihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, karena setiap kita tentu saja punya purpose masing-masing, punya tujuan hidup masing-masing. Kita punya cita-cita, kita punya harapan masing-masing. Tentu saja kita juga berjalan bersama dengan Tuhan. See you at the top bagi saya ketika kita sudah bisa mencapai titik di mana Tuhan sudah membawa kita kepada keberhasilan. Itulah proses perjalanan panjang yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Di dalam tangan Tuhan kita dibentuk, kita diajar, kita ditempa. Ya, itulah proses di mana kita bisa celebrate, merayakan pembentukan Tuhan. See you at the top bagi saya adalah proses, adalah momen di mana kita sudah berhasil melewati proses pembentukan dari Tuhan, dan kita boleh merayakan selebrasi akan pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita mau hidup di dalam pembentukan tangan Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. He is still working in our life. He is still working in our life. Teman-teman, ingatlah bahwa pembentukan dari Tuhan, tangan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, membentuk kita, mengasah kita, supaya kita bisa menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita terus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Belajar untuk trust Him, berserah, supaya kita bisa menjadi the best version-nya Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa di tengah-tengah pandemi sekalipun, Allah terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, untuk kita boleh terus mengalami pembentukan menjadi pribadi yang semakin indah. Mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menjadikan aku indah, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur buat tahun ajaran ini yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah berkati.
Terima kasih untuk para guru. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh sama-sama menjadi satu bagian dalam hidup, membentuk kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan selanjutnya mari kita juga berdoa. Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu ya Tuhan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu ya Tuhan dalam hidupku. Ya Tuhan, dengarlah setiap doa yang sudah anak-anak-Mu naikkan. Doa ucapan syukur dan doa permohonan mereka untuk terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin indah. Ya Tuhan, dengarlah dan terus bentuklah setiap kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Menjadi versi yang lebih baik lagi, bahkan the best version menurut Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk bisa terus mau taat dan percaya, berserah kepada Tuhan, untuk semakin dibentuk oleh Tuhan, semakin indah. Kalau ada hal-hal yang harus kami tinggalkan, entah itu kebiasaan buruk kami, entah itu hal-hal yang membawa kami jauh dari Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan hal-hal tersebut dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk para guru yang boleh mengajar kami, membentuk kami juga. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang boleh menjadi bagian dalam hidup kami selama semester ini, selama tahun ajaran ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka, dan Tuhan kiranya terus memakai mereka juga menjadi alat tangan Tuhan, menjadi berkat melalui sekolah ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warm welcome to our virtual awarding ceremony. Here are the students who have excelled in different aspects, showing excellence and diligence in her endeavor. Louis Victoria Schmerz, Valerie Felicia Chesney, showing excellence in academics and spiritual development. Louis Victoria Marcel, Denzel Mackenzie Halim, showing wonderful improvement in learning. Michaela Faye, Roderick Moreno Haruna Miharjo, showing excellence in punctuality and discipline during Zoom classes. Josephine Christabel Elvareta, Celine Aiken, showing wonderful and active participation during Zoom classes. Sebastian Maximus Chandra, Charlotte Sophia Erlin Chan,